Kiper FC Dallas, Maarten Paes memberikan komentarnya setelah menang sidang CAS FIFA dan sah bisa membela timnas Indonesia. PSSI memberikan konfirmasi bahwa Paes menang dalam sidang Court of Arbitration for Sport (CAS) pada Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Sebelumnya, PSSI menginfokan bahwa Maarten Paes bakal menjalani sidang CAS pada Kamis tanggal 15 Agustus tahun 2024. Dengan itu, kiper yang sudah menjadi warga negara Indonesia itu sah membela timnas Indonesia. "Saya merasa senang berbincang dengan kalian," ucap Paes dalam Instagram timnas Indonesia. "Saya rasa ingin datang ke sana secepatnya, bermain secepatnya untuk tim nasional. Dan saya sangat bersyukur memiliki kesempatan ini dan bermain untuk Garuda. Saya tidak sabar untuk bertemu dengan kalian langsung. Kita ciptakan kenangan indah bersama. Manyalah abangku," ucap Paes. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memastikan Paes bisa memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. "Kabar baik bagi persepak bolaan Indonesia," tulis Erick Thohir dalam unggahan Instagram, Minggu tanggal 18 Agustus tahun 2024. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Maarten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin bahwa bergabungnya Maarten akan memperkuat tim nasional, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kami menyambut kedatangannya dengan tangan terbuka dan menanti tim nasional Indonesia meraih performa yang lebih baik. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Dua laga terdekat timnas Indonesia di bulan September. Timnas Indonesia bertandang ke markas Arab Saudi, King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, tanggal 6 September tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, timnas Indonesia menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, tanggal 10 September tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada Oktober, timnas Indonesia bertandang ke Bahrain pada tanggal 10 Oktober. Setelah itu, bertandang ke China pada tanggal 15 Oktober. Bulan November, Garuda menjamu Jepang pada tanggal 14 November dan Arab Saudi pada tanggal 19 November. Dua laga terakhir pada Maret tahun 2025, timnas Indonesia bertandang ke Australia pada tanggal 20. Kemudian pada tanggal 25 Maret menjamu Bahrain. Penjaga gawang FC Dallas, Maarten Paes akhirnya berhak membela timnas Indonesia. Kabar tersebut disampaikan melalui postingan di akun Instagram Erick Thohir dan PSSI pada Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024 malam WIB. "Kabar baik bagi persepak bolaan Indonesia," kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Maarten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili timnas Indonesia. Lanjutnya, dengan bergabungnya Maarten Paes, maka Shin Tae-yong mendapatkan berkah besar saat menentukan pemain untuk timnas Indonesia. Pasalnya, pemain FC Dallas tersebut dapat didaftarkan untuk pertandingan perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu, timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Arab Saudi pada tanggal 5 September tahun 2024. Timnas Indonesia dipastikan bisa bermain dengan 11 pemain naturalisasi di semua posisi. Posisi kiper jelas ada nama Maarten Paes di susunan starting 11 tim Merah Putih. Maarten Paes bakal bersaing ketat dengan 4 penjaga gawang terbaik di Liga 1 yang selalu jadi pilihan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong umumnya memanggil Hernando Ari, Adi Satrio, Muhammad Riyandi, dan Nadeo Argawinata. Di posisi lini belakang, Shin Tae-yong bisa dengan mudah memilih para pemain naturalisasi di starting 11. Shin Tae-yong bakal menurunkan formasi 5 back seperti biasa. Di sektor wingback kanan, Sandy Walsh bisa jadi pilihan utama. 3 back tengah timnas Indonesia bakal diisi oleh Jay Ises, Justin Hubner, dan Jordi Amat.
Ketiganya sudah pernah tampil di kompetisi level elit Eropa. Di sektor bek kiri, Shin Tae-yong punya 3 pilihan dari para pemain naturalisasi. Shin Tae-yong bisa memilih Kelvin Verdong, Sain Patinama, dan Nathan Chuaon. Kelvin Verdong kemungkinan bakal jadi pilihan utama Shin Tae-yong. Di sektor gelandang, Shin Tae-yong bisa menurunkan Ivar Jenner, Tom Haye, dan Nathan Chuaon secara bersamaan dalam formasi 3-5-2. Ketiganya juga sama-sama sudah berpengalaman di kompetisi level tertinggi Eropa. Sementara di lini depan, Shin Tae-yong baru memiliki 2 pemain naturalisasi yang sudah siap di timnas Indonesia senior. Keduanya adalah Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun. Dalam beberapa laga terakhir, keduanya pernah diduetkan langsung di lini depan. Kiper naturalisasi Maarten Paes mengaku tidak sabar untuk main bersama timnas Indonesia setelah PSSI menang dalam sidang banding FIFA yang diumumkan Minggu, 18/8. Kiper naturalisasi Maarten Paes akhirnya bisa main untuk timnas Indonesia setelah melewati proses yang panjang. Saya merasa senang bisa berbincang dengan kalian. Saya rasa saya ingin datang ke sana Indonesia secepatnya, bermain secepatnya untuk tim nasional. Dan saya sangat bersyukur memiliki kesempatan ini dan bisa bermain untuk Garuda, kata Maarten Paes dikutip dari Instagram Timnas Indonesia, Minggu, 18/8 malam. Saya tidak sabar untuk bertemu kalian langsung. Kita ciptakan kenangan indah bersama. Menyala abangku, ucap Maarten Paes menambahkan. Maarten Paes sebenarnya telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak tanggal 30 April tahun 2024 atau sejak 4 bulan lalu. Meski demikian pemain FC Dallas ini belum bisa langsung membela timnas Indonesia di kalender internasional. Sebabnya, FIFA sempat menolak perpindahan asosiasi Paes dari Belanda KNVB ke Indonesia PSSI karena sang pemain pernah membela timnas Belanda U21 saat berusia 22 tahun. Keputusan FIFA itu tak membuat PSSI menyerah. PSSI memilih untuk melakukan banding atas putusan FIFA tersebut. Pengajuan banding telah dilayangkan sejak lama hingga akhirnya PSSI mendapatkan kabar bahwa sidang banding Paes akan digelar di FIFA pada Kamis 15/8, dan keputusannya akan diumumkan Minggu. Akhirnya sesuai dengan jadwal, hasil sidang banding FIFA itu telah diumumkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Minggu, 18/8, yang memastikan Maarten Paes direstui FIFA bisa membela timnas Indonesia. Kepastian itu disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui Instagram pribadinya, Minggu, 18/8. Kabar baik bagi persepak bolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Maarten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia, tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya, Minggu, 18/8. Erick meyakini bergabungnya Maarten Paes akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin bahwa bergabungnya Maarten akan memperkuat tim nasional, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, ucap Erick. Kami menyambut kedatangannya dengan tangan terbuka dan menanti tim nasional Indonesia meraih performa yang lebih baik, kata Erick menambahkan.